Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa melanjutkan perkuliahan kita pada kali ini, yaitu dengan tema Jabariyah. Baik, mari kita bahas mengenai makna kata Jabariyah itu dari mana, kemudian maksudnya itu apa. Jabariyah itu secara lugawi berasal dari jabaro, memaksa ya. Sehingga orang yang dipaksa itu ternyata tidak mampu. Jabaro itu terpaksa. Ya, dalam Asmaul Husna ya Jabbar yang maha memaksa. Tapi di sini Jabaro itu adalah yang dipaksa, tidak mampu. Tergantung nanti bentuk siakul kalamnya. Dari sama, kalau sulasinya itu jim, ba, dan ro. Kemudian dalam segi lugawi istilahi, yaitu suatu aliran yang menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan, tidak memiliki kemampuan atau kemerdekaan dalam berbuat. Kenapa? Karena semuanya tergantung Tuhan. Predestination atau fatalism. Kenapa seperti itu? Karena semua ditentukan oleh qada dan qadar. Selanjutnya, sejarahnya. Awal mula munculnya aliran ini yaitu muncul dari Murji'ah. Ini terbukti karena salah satu pelopornya adalah Jahm bin Safwan dari Khurasan. Tapi sebelumnya itu namanya Ja'ad. Siapa itu namanya itu? Ja'ad bin, saya lupa nama satunya itu ya, Ja'ad bin, siapa itu satunya, Ja'ad ya. Jadi yang meneruskan ada Jahm bin Safwan itu dari Jabariyah, yang sebelumnya adalah Murji'ah. Maka anak turunnya Jabariyah nanti Asy'ariyah. Kalau Qadariyah anak turunnya nanti Mu'tazilah. Ini pengembangan sebenarnya dari aliran Murji'ah. Murji'ah sudah kita pelajari. Kalau Murji'ah itu selalu yang ditanyakan adalah siapa yang masih beriman. Kalau Mu'tazilah sebaliknya siapa yang sudah kafir. Ini nanti ada kemiripan dengan Murji'ah. Kemudian dalam konteks kultural masyarakat Arab, bahwa Jabariyah ini adalah Arab Badui ya, di mana orang-orang desa ya, Badui itu orang desa, hidup dalam kesederhanaan. Kalau di Indonesia masih mending, masih ada tanahnya subur ya, subur. Bahkan kalau di desa itu kalau mau hidup rukun sama tetangga dan lain sebagainya, kalau zaman dahulu mungkin di desa banget masih banyak yang halamannya luas, kemudian ditanamin berbagai macam sayuran dan lain sebagainya. Itu biasanya minta ke tetangga itu boleh di desa. Kalau di kota itu sudah ini ya, hidup sendiri-sendiri, karena kita juga budaya itu sudah kapitalisme ya. Jadi yang kaya semakin kaya ya, yang semakin kaya itu penguasa modal. Nih, Jabariyah di mana awal mulanya kultural. Orang Arab itu yang Badui itu tinggal di desa, kemudian juga padang pasir
Seakan-akan dalam tanda kutip mereka tidak mampu apa-apa. Uripe pasrah wae. Ya. Ini memang nanti berdampak juga ya. Orang Jabariyah itu cenderung mengalah, cenderung kalah, bukan mengalah. Kalah sebelum bertanding. Juga Jabariyah itu cenderung orangnya males, tidak mau berusaha. Ya, nanti di Qadariyah itu sebaliknya ya. Nanti saya terangkan di Qadariyah. Qadariyah itu orangnya semangat luar biasa. Tapi kalau orang berhasil kemudian memiliki paham Qadariyah, maka mereka akan sombong. Sebenarnya pemahaman Jabariyah yang bagus ini diterapkan bagi orang-orang yang sukses, pintar. Dia akan menganggap bahwa ilmunya itu dari Allah. Karena semua takdir Allah kan. Mereka bisa pintar itu dipaksa oleh Allah kudu pintar. Ya. Sebaliknya kaya juga seperti itu. Kalau mereka menganut paham Jabariyah maka sangat bagus. Mereka akan rendah hati. Mereka akan mentasarrufkan menggunakan hartanya di jalan Allah. Karena mereka merasa bahwa harta yang dimilikinya, kekayaan itu datangnya dari Allah. Sebaliknya kalau menganut paham Qadariyah, mereka merasa bahwa ilmunya dari usahanya, dari ikhtiarnya, mereka akan sombong. Aku pintar ya gara-gara aku sinau. Tapi kalau Jabariyah, saya pintar itu saya tidak memiliki kekuatan apa-apa, yang membuat saya pintar itu adalah Allah. Ini sebenarnya kalau membahas tentang idealisme. Begitu juga Qadariyah. Kalau dia itu kaya, ya, memahami doktrin Qadariyah, maka mereka akan sombong. Aku sugih karena aku bekerja. Duit tekok ndi meneh lah aku gak kerja. Jadi kalau Qadariyah diterapkan oleh orang kaya, maka dia akan sombong. Ini kelemahannya ya dari dua-duanya tadi. Doktrinnya ditanamkan dalam ajarannya, yaitu mereka itu adalah manusia tidak memiliki daya. Ya, kalau dalam Arabnya nggak saya tulis ya. Saya kasih keterangan aja. Dalam ayatnya itu Jabariyah itu adalah majburun fi af'anihi. Majburun fi af'anihi, dipaksa fi af'alihi, dalam perbuatannya, la qudrata lahu, orang dua ini kekuatan, orang rumongso dua ini kekuatan. Kalau ada kekuatan itu berarti dari Allah. Wala iradata, lan ora ono keinginan. Ora ono keinginan. Ini kan membuat orang males ini kalau wala iradata lan ora ono keinginan. Jadi kalau dia ada keinginan, ya itu dari Allah. Wala ikhtiyar lan ora ono pilihan. Itu wis dipilih no uripe. Jadi tiga itu. Jabariyah itu adalah kudurota, ora rumangsa duwe kekuatan. Wala iradata lan ora rumangsa duwe keinginan, tidak memiliki keinginan. Wala ikhtiyara lan rumangsa ora iso milih. Tidak bisa melakukan pemilihan karena sudah merasa kalau apa yang dia lakukan itu sudah dipilihkan oleh Allah dan merasa itu terbaik. Tuh doktrinnya. Sudah kesimpulannya. Mengapa mereka memiliki doktrin tersebut? Karena terpengaruh dari beberapa ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai landasan. Yang pertama adalah apa ini? 13 surat Al-An'am ayat 112. Kita akan dibuka surat Al-An'am ayat 112. Surat Al-An'am ayat 112.
ما كان ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كانوا ara ono sapa mereka liyu'minu dadi wong kang iman menjadi orang yang beriman illa ayyasha Allah kecuali kehendaki oleh Allah. Jadi kalau orang yang belum beriman itu Allah belum menginginkannya. Kalau ada orang yang beriman berarti Allah menginginkannya. Karena maka yu'minu illa ayyasha Allah. Semua kehendaknya Allah. Tuh. Landasan yang kedua adalah surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu lan utawi Allah iku khalaqakum wis nyiptakno sira kabeh wa malan suwiji-wiji sesuatu taklamuna yang kamu perbuat. Jadi Allah juga menciptakan kita, juga menciptakan perbuatan kita. Kemudian selanjutnya wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha wa amalan sesuatu asaba kang nimpa min musibatin rupane musibah fil ardi ing dalam bumi di dalam bumi wala fi anfusikum lan ora fi anfusikum ing dalam diri sira kabeh illa fi kitab kejaba ing dalam tulisan nanggone kitab min qabli an nabra'aha sadurunge perbuatan menungso iku mau diwujudkan ya. Kalau ada musibah di bumi atau di bumi seperti gempa yang tsunami kemarin itu di mana Malang itu namanya musibah fil wala fi anfusikum lan musibah dalam diri kita ya seperti sakit itu. Semuanya itu adalah kehendak Allah karena sudah dituliskan di Lauh Mahfuz. Selanjutnya adalah mereka memakai ayat surat Al-Anfal ayat 17 wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama wa ma ramaita lan orang lempar sapa sira kabeh id ramaita ya. Ketika melempar sapa kamu walakinallaha rama angin pestine ing Allah iku rama sing nglempar gitu. Kalau kita bisa naik sepeda itu hakikatnya bukan kita yang naik sepeda, tetapi Allah yang menginginkan, yang menciptakan perbuatan kita sehingga bisa naik sepeda ya. Seperti saya menerangkan seperti ini, hakikatnya bukan saya yang berbicara tetapi Allah menghendaki dan menciptakan omongan dari saya itu. Selanjutnya adalah surat Al-Insan ayat 30 wa ma tasyauna illa an yasha Allah wa ma tasyauna lan ora menghendaki sapa sira kabeh illa ayyasha Allah kejaba berkehendak sapa Allah gitu. Di ayat-ayatnya tidak mengherankan ya kalau memakai ayat seperti itu. Ya ini negatifnya adalah orang menjadi malas dan terkesan bahwa Allah itu menciptakan perbuatan yang baik dan buruk. Padahal di dalam Al-Quran apa itu ayatnya itu saya lupa lagi ya. Ketika ini sebagai adab, ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita mendapatkan kebaikan,
mendapat rezeki misalkan, bisa berbuka dengan makanan yang enak, merasa bahwa itu adalah nikmat dari Allah, maka doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kembali lagi ya Allah, semoga diberi keberkahan. Negatifnya ini itu sebagai sopan santun adalah kalau ada sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah, tapi kalau ada sesuatu yang jelek itu datangnya adalah dari manusia. Itu sebagai sopan santun. Nafsik ya. Menja'abil hasanati, itu saya lupa ayatnya. Jadi ini kelemahannya di sini. Ya seumpama naudzubillah ada orang zina. Kenapa kon zina? Kenapa kemudian? Ini kehendak Allah. Saya tidak ingin berzina tapi Allah memaksa untuk saya berzina. Ini kelemahannya di sini. Ya. Semua perbuatan yang baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Kalau mereka melakukan perbuatan yang jelek, mereka akan menyalahkan Allah. Dan juga tadi sudah saya singgung bahwa kelemahan dari Jabariyah ini adalah orangnya itu malas, tidak mau bertanding, tidak mau berkompetensi, menyerah sebelum bertanding. Itu ya, di antara kelemahannya. Dari kesimpulannya adalah manusia itu tidak memiliki kebebasan dalam berbuat, ya diibaratkan seperti wayang. Ya wayang apa jari dalang ya. Diurip nanti gerakna ya bisa, diwobong ya iso apa jari dalang. Golek wayange kobong sing disalahno dalange. Pasif ya kalau pejabat ini. Ya mereka tidak heran kalau memahami dari ayat-ayat itu. Pada ada ayat-ayat yang lain penyeimbang nanti Qadariyah. Nanti Qadariyah saya ungkapkan juga tentang ayat-ayat yang memiliki Qadariyah itu tadi. Kemudian yang tengah-tengah nanti antara Jabariyah dengan Qadariyah itu adalah Asy'ariyah itu tadi. Nih, juga sebenarnya nanti mungkin ya ada pembahasan tentang qadar ya. Qadha dan qadar itu sebenarnya perspektif ya. Mungkin nanti saya jelaskan tentang qadha dan qadar ya di pertemuan selanjutnya, nanti ada qadha dan qadar. Baik, di sini penjelasan singkat mengenai Jabariyah ya. Dimana walaupun Jabariyah sudah tidak ada, tetapi doktrin-doktrinnya itu kadang masih kita terapkan ya. Seperti kalau posisi kalian itu di pondok yang menggantungkan rezeki kepada kedua orang tua, atau mungkin ada yang beasiswa sudah usaha sendiri ya, itu sangat cocok ya, sehingga kalian akan belajar lebih serius lagi. Jadi memang dari kesekian aliran itu kalau kita mempelajari, kita terapkan pada konteks-konteks tertentu itu kadang cocok. Jadi kita pandai-pandai saja memilih dan memilah dari doktrin-doktrin tersebut. Maka saya ungkapkan juga kan apa kelemahan dari aliran ini, kemudian apa kelebihannya. Kelebihannya tadi saya sudah singgung, apabila orang kaya ini menggunakan teologinya aliran Jabariyah maka orangnya akan tawadhu. Apabila sebaliknya menggunakan Qadiriyah maka akan sombong. Itu segi positifnya. Segi negatifnya adalah malas, kalah sebelum tanding. Saya kira itu. Semoga diberi ilmu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.